Selamat siang saudara, saat ini Anda tengah menyaksikan liputan 6 siang bersama saya, Salsa Berlianti Arianto, yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk mengupas informasi secara tajam dan terpercaya. Berita pertama datang dari Batik Pamekasan Madura yang berhasil tampil dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022 mendatang. Berikut ini informasinya untuk Anda. Hampir dari semua wilayah Nusantara memiliki batik yang menonjolkan ciri khas dan keistimewaan daerah, tidak terkecuali dengan daerah Pamekasan Madura. Batik tulis Pamekasan akan menjadi puncak acara konversi tingkat tinggi G20 di Bali pada November mendatang. Kepastian keikutsertaan batik tulis Pamekasan di KTT G20 disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Sandiaga Salahuddin Uno. Beberapa motif batik tulis Pamekasan yang akan unjuk gigi di KTT G20 diantaranya adalah batik tulis Sekar Jagad, batik tulis Corona, dan batik tulis Kembang Tujuh Rupa. Komunitas perajin batik tulis ada di Desa Podek, Kecamatan Propo, Pamekasan. Masyarakat bangga sekaligus bersyukur dipercaya tampil di ajang bertaraf internasional seperti G20. Jadi nanti batik yang akan dibawa itu tidak hanya batik yang seperti biasa yang selama ini diproduksi di Pamekasan, akan tetapi ada kelebihannya batik yang memang mengandung makna dan filosofi itu akan dibawa yang pertama. Yang kedua ada batik yang ini juga motif corona dan juga ada motif yang seperti ini motif kembang tujuh rupa. Jadi memang tidak hanya batik yang biasa-biasa saja, akan tetapi nanti batik-batik yang berfilosofi dan juga batik-batik yang premium yang semuanya memang kualitasnya bagus nanti yang akan dibawa untuk ke KTT G20 di Bali. Beralih ke informasi kedua pemirsa, kali ini masih tentang batik. Ada perajin batik difabel asal Jawa Tengah yang berhasil menciptakan motif batik corona. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tidak membuat kaum disabilitas berhenti untuk berkreasi. Berikut ini informasinya untuk Anda. Pandemi virus corona menginspirasi mereka menciptakan motif batik corona. Mereka mengaku ingin mengenang pandemi yang menerpa hampir semua negara di dunia. Dalam sehari, mereka dapat mengerjakan 5-10 motif kain batik karena ramainya pesanan. Kalau pemasarannya alhamdulillah sudah mulai banyak lah, terutama memang kita pemasaran dari hubungan dari Pemkab sendiri, memang dari DPRD dan juga beberapa dinas memesan batik motif corona ini, dan juga ada beberapa dari luar kota juga memesan batik motif corona ini. Dalam sehari mereka bisa mengerjakan 5-10 motif kain batik. Meski batik motif corona mulai mendapat order, mereka tetap berharap pandemi segera berakhir. Selanjutnya, berita terakhir datang dari Istana Negara. Dalam memperingati Hari Kartini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo memimpin langsung jalannya Hari Kartini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Salsa Berlianti Arianto, pamit undur diri. Terima kasih.
peringatan ke-144 Hari Kartini tahun 2022 yang jatuh pada 21 April digelar di Istana Negara. Dalam sambutannya, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyatakan, peringatan Hari Kartini tahun ini dimaknai sebagai era kebangkitan perempuan melawan pandemi COVID-19 serta kebangkitan perempuan untuk memulihkan ekonomi. Lebih lanjut, Ibu Iriana Joko Widodo berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan pandemi di tanah air. Pada kesempatan ini, Ibu Negara juga memberikan penghargaan kepada 514 perempuan di seluruh kabupaten dan kota di tanah air yang telah berjasa dan berprestasi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lingkungan hidup dan pertanian. Mengucapkan Selamat Hari Kartini ke 144 tahun 2022 kepada seluruh perempuan Indonesia dimanapun berada. Berkat perjuangan dan semangat Kartini, perempuan-perempuan Indonesia bisa sejajar dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan, yang serta turut berkontribusi bagi pembangunan keluarga, bangsa, dan negara. Berkat Kartini pula, banyak perempuan-perempuan Indonesia masa kini telah berjasa dan berprestasi dalam profesinya masing-masing, baik dalam skala nasional maupun internasional. Peringatan Hari Kartini tahun ini, kita masih dalam suasana pandemi, namun berkat kerja keras kita semua, termasuk di dalamnya perempuan-perempuan hebat, alhamdulillah kondisi pandemi di negara kita dapat dikendalikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan pandemi di tanah air. Saya juga mengucapkan turut berduka cita kepada perempuan-perempuan Indonesia yang telah gugur dalam perjuangan menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi. Hadirin yang saya hormati, peran perempuan Indonesia sangat diharapkan untuk berkontribusi mendorong pemulihan akibat pandemi. Hal ini merupakan potensi besar guna mempercepat pemulihan dan bahkan meningkatkan perekonomian. Pemerintah tentunya akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia untuk berkarya dan memaksimalkan potensinya di segala sektor. Saat ini tengah hadir bersama kita perempuan-perempuan yang berjasa dan berprestasi di bidang pendidikan, kesehatan,